Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Isasura dengan NIM 22402448. Di sini saya akan mengulas materi kelompok 7 sampai dengan 12. Yang pertama, Ida ijtama al-halalu wal haramu goiliba al-haramu. Jika hal dan haram berkumpul, maka yang menenangkan adalah yang haram. Al-itsaru bil kurobi makruhun, mendahulukannya orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Tasharaful imam ala ro'iyah munutun bil maslahah, kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Al-kuruju minal kilafi mustahabun, keluar atau menghindar perbedaan pendapat itu disunahkan. Al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad, ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Al-muta'addi afdolu minal qasiri, amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Selanjutnya, al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad, tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Definisi sebagai ulama usul fiqh, ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum. Yunqadlu berasal dari bahasa Arab yang berarti diruntuhkan atau dibatalkan. Kaidah al-ijtihad la yunqad bil ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Selanjutnya, Ida ijtama al-halalu wal haramu guliba al-haramu, jika halal dan haram berkumpul maka yang menenangkan adalah yang haram. Maksudnya ialah jika dalam satu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram, sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam suatu objek terdapat dua hukum yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan ijtima atau percampuran keduanya. Selanjutnya, al-itsaru bil kurobi makruhun, mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Kaidah itsar itu artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah, itu hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba atau mendapatkan yang paling afdol, mendapatkan pahala yang paling banyak. Maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan alias makruh. Seseorang yang punya al-itsar akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan al-itsar adalah 1. Akan dicintai oleh Allah Ta'ala, 2. Akan dicintai oleh manusia, 3. Akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhir, 4.
akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antar sesama muslim. Selanjutnya, tasarruful imam ala rasyiyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan, merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khazanah hukum Islam. Kaidah fikih tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama, tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususiyah dan persoalan-persoalan umumiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Para ulama fikih memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan yang terkait dengan kepemimpinan. Kaidah ini dapat diartikan tindakan atau kebijakan seorang imam pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya. Selanjutnya, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Secara bahasa kaidah, al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar lawan dari kata masuk, sedangkan al-khilaf bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda dengan yang lainnya, atau perbedaan khilaf dapat mengambil bentuk tanaqud adalah perbedaan-perbedaan yang tidak saling mengingkari. Selanjutnya, al-muta'addi afdalu minal qasiri. Amal yang memiliki manfaat umum lebih utama dari amal yang manfaatnya hanya terbatas, yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang bermanfaat hanya dapat dirasakan oleh dirinya.